Barang beserta staf yang saya hormati, teman-teman penyuluh yang tadi disampaikan, yaitu sebentar lagi akan dapat SK, kita hanya amin saja Pak Kepala. Amin. Hakul yakinnya kapan wallahu a'lam. Apalagi sampai ke derajat ngainul yakin. Yang saya hormati teman-teman dari P3 Pak Kayim, yang saya hormati juga Pak Muhammad Zainur Rahman, orang yang sering memajang postingan spiritual kerisnya ini. Ini yang saya hormati. Bikauli alhamdulillah nikmatul iman, Islam, kesehatan pada hari ini. Allah mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan mendapatkan barokah, amin Allahumma. Kedua, sholawat serta salam kami limpahkan pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma. Majelis yang saya hormati, ukuran Isra dan Mi'raj tadi sudah disampaikan oleh Gus Eron tentang ilmu yakin, hakul yakin sampai ngainul yakin. Ini kalau kita tinjau bersama adalah peningkatan derajat ketauhidan. Sebab ukuran kita kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj, tanpa iman ini tidak mungkin akan nyambung. Nah ini. Maka tema pada hari ini yang saya sampaikan adalah Rajaban Pak Kepala. Rajaban. Jadi kalau Rajaban ini ya berarti kita duduk bersama, medang bersama, takbirannya juga sudah ada. Ini namanya Rajaban. Dari kata rojaba, rohnya adalah ar-rahmat. Maknanya rahmat, bisa dikatakan kasih sayang, bisa dikatakan nikmat. Nah ini kata Rajaban. Temanya aja Rajaban haji dan boyong mampir bangun KUA. Ini sudah sangat tepat. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz Amin, itu tingkat kecamatan saja belum pernah ditampilkan. Itu pernah saya tampilkan di Parakan. Saya ngaji dia juru mukodimah. Karena di Aji Barangkulon mungkin kurang percayanya. Tapi ternyata dia menyampaikan di Parakan sangat luar biasa penyampaiannya. Maka saya ngisi, saya langsung nyambung Pak Kepala. Ini sebenarnya orang yang berbobot, cuma kakian gelewean yang Aji Barangkulon, sehingga kepercayaannya kurang. Ini maaf. Tapi nanti setelah SK P3K ini turun, kelihatannya dia akan lebih tekun di situ, Pak. Iya. Maka dalam kata Rajaban ini ar-rahmat. Ini perlu. Ternyata kebersamaan adalah kata dari roh tersebut. Bersama kita kerja, bersama kita mengisi kekurangan, bersama kita meningkatkan kualitas sebagai bagian dari kantor urusan Kecamatan Aji Barang. Seperti apa kita melayani? Kalau Ustadz Amin dalam grup itu menyampaikan tingkat saya adalah sudah kabupaten, tidak pantas kalau saya ngisi di tingkat kecamatan. Jadi katone cilik. Iya, itu di grup kan kayak gitu. Kalau Zulfa itu bukan tingkatannya di KUA, katanya kayak gitu. Jadi saya nyodorkan sebagai doa saja. Itu saja. Terpenting bahwa dalam Rajaban ini sudah sangat sempurna.
diukur di kalangan kita, orang-orang yang ngalim saja kadangkala ketauhidannya masih rendah. Maka yang bahasa populer di desa adalah bahasa rajaban. Rajaban kan wis ana akuane, wis ana takire, wonge wis kumpul, wis ana pengajiane, kuwi jenenge wis rajaban. Nah, kalau Isra perjalanan, Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ketemu pada Allah Subhanahu wa taala. Isra kita dalam penyuluh ini perjalanan 5 tahun. Mi'rajnya nanti kalau SK-nya turun berarti naik jabatan. Ya, ini kan. Jadi sebuah kita dalam Rajaban ini ngasih takdir kepada seorang itu namanya Rajaban. Ngasih kopi kepada seseorang juga namanya Rajaban. Ini kan hikmah dari Rajaban. Ngasih rokok kepada teman ya Rajaban. Iya. Kalau Rasulullah diapit oleh malaikat Jibril, maka di mana tugas kita berada pasti harus ada pendamping. Seperti Bapak Kepala KUA saja tugas dalam suatu ijaban tentu di situ didampingi oleh KM. Nah itu. Pak Zainur Rahman juga kadangkala didampingi, yang sering diajak adalah Gus Eron. Ustadz Amin belum masuk kelasnya kan kayak gitu. Nah, maka yang sering Ustadz Amin saya ajak untuk mendampingi saya kan kayak gitu. Ini memang sudah mau mendampingi. Pendampingnya psikolog. Maka psikiater. Dalam hal keyakinan, hal ketauhidan, mari kita tetap membangun kebersamaan. Mubarakatus sholawatut thayyibah tulilah. Ini sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka kita amati dalam doa di situ saja, ternyata kita tidak harus mendoakan orang lain. Diri kita pun harus didoakan. Nah, dengan assalamu alayna kan untuk diri kita. Nah ini. Dan orang kadang-kala nun sewu yang disampaikan tadi oleh Ustadz Amin Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau sahabat yang lain, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah ini, di situ kalau kita jembreng bersama, kita perluas bersama, 4 sahabat di situ hanya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak memakai kata bin. Nah ini juga banyak sekali. Namun dalam ayat linuriyahu min ayatina ini yang perlu kita kaji bersama. Linuriyahu min ayatina. Dalam kitab, dalam Al-Qur'an kadangkala Allah Jalla Jalalu bisa memakai mutakalim wahdah, bisa memakai mutakalim mangal ghair. Nah ini. Kadangkala yang harusnya mutakalim mangal ghair digunakan mutakalim wahdah. Itu hak Allah. Tapi di kalangan kita kadangkala linuriyahu min ayatina, kalau kita tafsir dipakai untuk pribadi, itu termasuk namanya orang menghilangkan jasa orang lain. Wong anu ngomongnya kita bersama kok diakoni awake dhewe. Nah ini sih kadangkala kita tidak terasa di situ. Ini kalau kita lihat dalam tafsir linuriyahu min ayatina, kalimatnya seperti itu. Maka tidak perlulah saya kelasnya kelas kabupaten kok ngisi di KUA. Ya, ini tidak pantas. Ini kan tidak pantas. Untuk bisaroh pun tidak mungkin mampu kan? Ya salam. Iya. Nah iya, ini saja Pak Zen yang kadangkala nun sewu bikin acara yang susunannya ya kurang pas.
Iya, karena saya kelas kabupaten kok ngisi ning tinggal. Nah kadang-kadang saya digurukan wani piro, kan kayak gitu. Ya sekali. Allah. Nah, marilah kita tinjau dalam putusan dalam kalimah linuri. Ya. Nah, kata santri kan subhanalladzi asra. Ai usabbihu subhanal lazi. Maka ada kalimat betul yang disampaikan oleh Gus Eron. Inna likulli syai'in sababan. Sesungguhnya setiap perkara itu ada sebabnya. Nah, dalam tafsir kita tidak hanya tahu subhanallazi saja. Tidak mungkin ada kalimat yang nasab, kalimat yang fathah, tidak ada yang bikin nasab. Maka di situ ada namanya fi'il yang disimpan. Usabbihu. Maha suci akan ingsun kelawan maha sucine zat. Allah di situ bimana zat. Zat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dengan ketauhidan dan keimanan zat Allah Al-Khaliq ini kadangkala kita akan tahu yang namanya zat adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita. Contoh, zatnya takiran ada. Ini. Maka kalau kita kaji namanya sifat pasti ada zat. Nggak mungkin sifat tidak nempel di zat. Nah ini yang harus kajian kita. Sifatnya si A pasti ada wujudnya. Ya. Ini arti dari ketauhidan. Jadi kadangkala dalam kata khutbah saja. Khutbah kan di mana adalah penyampaian atau pidato. Dalam kalimat saja khutbah, pidato, khitbah. Namanya sudah beda. Khotib, penyampaian, pidato. Ini kita harus tahu. Penyuluh harus tahu seperti itu. Khutbah, khotib, khitbah. Khitbah adalah lamaran. Nah ini kita harus tahu persis tentang kalimat itu. Maka tugas kita dalam penyuluh di masyarakat tidak hanya tentang hal masalah penyuluhan tentang secara akidah, tentang hanya masalah, tapi dalam kalimat penyampaian saja dalam khutbah masih banyak yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nun sewu amma ba'du. Ini masih kurang. Dari sekian puluh kitab yang mu'alif mencetak semuanya kitab, pasti adalah tahmid. Kedua, kesatu tahmid. Yang kedua adalah sholawat. Dalam khutbah pun rukunnya khutbah harus. Karena ketika sholawat tidak ada, nah ini. Maka kita khutbah di mana kita khutbah, maka penyampaiannya ada dua. Tahmid, hamdalah. Yang kedua adalah sholawat. Ayat Al-Quran yang mau diterapkan di situ adalah kita tinggal melihat situasi. Situasi rajaban berarti ayatnya adalah subhanalladzi asra. Nah ini tentu kita. Tapi dalam sebuah pengajian syukuran ya memakai kalimat la ing sakartum. Ini audiensi ini yang harus kita pakai bersama dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ini maaf, karena setingkat kabupaten dia memang kudu nasehati, Bang. Agak kaget. Ini ilal kepala, ini saya tidak. Nah kalau sudah sampai ke situ, watawasobil haqi watawasobis, berarti kita disitulah adanya kebersamaan yang mudah-mudahan keluarga besar KUA Haji Barang ini tetap bisa meningkat, tetap bisa maju dan berprestasi, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi sebuah
haliyah, akwaliyah kita, afnaliyah kita, sampai tentang keimanan kita akan semakin tambah. Amin Allahumma. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan katakan bahwa ini adalah tausiah ya. Ini obrolan penyuluh, obrolan penyuluh. Karena tingkat saya kalau ngaji di tingkat KUA itu tidak level. Ini kata di grup loh ya, kata di grup penyuluh jadikan nanti. Kama kalau Ustaz Amin. Iya. Nah, ada makalah ustadz siapapun, tapi makalah ulama kan tetap dalam segi apapun al-ilmu bitta'allum. Ilmu didapat dengan belajar. Al-manfaatu bitta'at. Manfaatnya ilmu ini harus dengan patuh. Al-barakatu bil hikmah. Keberkahan ilmu kita ini berarti dengan hikmah. Seperti apa hikmah kita kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada narasumber kita. Nah ini hari ini tolong Pak Zainur Rahman agar keberkahan kita bertambah, hikmahnya kepada Gus Eron yang tadi memberikan tausiah, kepada Ustadz Amin itu loh, disiapkan amplopnya gitu. Ini kan Ketua panitia nih kok. Nah, ini makalah ulang. Mulanya dalam kitabnya Nun Sewu, dalam kitabnya Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, kan ada ya Gus, Khairal Maliki, terus nah itu sampai ke Ibnu Mukti. Ibnu Malik ini berhenti di situ. Kenapa sampai berhenti? Dalam muqaddimah kitab Alfiyah dia sampai ngomong, Alfiyah saya ini lebih bagus dari Ibnu Mukti guru saya. Nah di sini kadangkala kengaliman santri kadangkala punya kelebihan sehingga merendahkan sang guru, sehingga dia mengambil kitab Alfiyah 1000 bait ini baru sampai kalimat Ibnu Mukti berhenti, blank, tidak bisa meneruskan karena kesombongannya. Dia ngalim karena kiyaine, dia bisa karena kiyaine, tapi di situ diutarakan dalam muqaddimah kitab Alfiyah ngeblank ini, hilang semuanya. Bahasanya itu sudah di sini itu kalimat bismillah, huruf hijaiyah ini sudah hilang. Maka dia sampai saya salah apa, tidak bisa melanjutkan dalam kitab Alfiyah ini, sehingga disitulah dia sadar dia karena takaburnya terhadap sang guru, dia langsung ziarah, di situ minta maaf dengan kata-kata yang disampaikan, sehingga Allah menurunkan kembali ilmu kepada Ibnu Malik, sehingga dia bisa melanjutkan dalam Alfiyahnya sampai selesai 1000. Ini sebagai acuan kita. Sengalim apapun kita punya guru, tolong jangan rendahkan guru kita. Anggota sepinter sehebat apapun kita sebagai bawahan, sebagai anggota, sebagai staf, tidak boleh takabur di hadapan pimpinan. Nah ini mungkin banyak sekali generasi-generasi sekarang menguasai teknologi dan sebagainya, tapi pimpinan kita punya kelemahan. Kok sampai ngomong, sampai terucap ada kata merendahkan pimpinan, maka keberkahan akan hilang. Ini kalau kita kajian
di mahat kajian di pesantren. Sejarah mu'alifnya kitab Alfiyah mandeg jen greg di situ, ngebleng kosong, hilang kabeh ilmune di situlah. Maka takdim terhadap guru, menyanjungkan kepada guru, walaupun guru sudah tiada, tapi di majelis saya ngaji, saya bisa karena ini, saya pernah di pesantren dan dibimbing oleh sang guru bernama ini, dan saya pernah dikasih amalan berupa ini, saya bisa karena ini, dan kita bisa menjadi penyuluh P3K pun karena doanya guru. Ini penyuluh yang hebat. Tepuk tangan saudara. Tepuk tangan biar aku warai, berarti jangan kurang main itu, orang nyambung. Itu dalam kajian sanadnya keilmuan Pak Kepala Maaf. Tapi hubungan anak terhadap orang tua, sehebat anak dalam suatu pendidikan, kehebatan dalam suatu derajat akan lebih tinggi anaknya tetap dengan orang tua, tetap dilambangkan dalam sebuah perjalanan pernikahan budaya Banyumas. Sujud sungkem kepada orang tua mesti kerisnya dilepas. Gini apa gini? Nah ini harus diartikan. Mungkin nggak mungkin pengantin kerisnya sujud sungkem kepada orang tua, nyelangkar keris pasti dilepas. Nah ini anak muda sekarang ya kayak gila. Intelektual itu. Untungnya dia adalah sudah mempunyai ilmu, jadikan itu hanya humoris saja. Nah, itu melambangkan setinggi apapun sehebatan ini turunkan. Ilmu ini kita turunkan, harta yang ada lebih banyak anaknya kita simpan. Bahwa saya adalah selaku anak. Di situ keistimewaan adab seorang anak terhadap orang tua, santri terhadap kiai, anggota terhadap pimpinan. Itu Pak Kepala. Mudah-mudahan ini teman-teman masih banyak kekurangan, ya mohon maaf. Tapi ya tetap mengharapkan uluran-uluran nasihat. Syukur urunan tangan tolong itu. Awal hingga akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tajngaluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuluna biha min ibadikas sholihin dunyana akhrana wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak cucu kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga besar KUA Kecamatan Aji Barang. Ya Allah, bimbing kami dengan rahmat hidayah, selamatkan kami, selamatkan ilmu kami, selamatkan jabatan kami, selamatkan profesi kami. Limpahkan nikmat rezekimu kepada kami, pada keluarga kami, pada keluarga besar KUA Kecamatan Aji Barang. Jadikan hamba-hambamu yang mau bersyukur dengan nikmat, ya Allah, dengan nikmat. Syukran lillah, ziyadatul ilmi wa ziyadatul mal wa ziyadatul barakah wa ziyadatul khair. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati, salamun alal mursalin, sarang-sarang walhamdulillah rabbil alamin. Awal hingga akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Katakan ini bukan tausiah, hanya obrolan bareng.
Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.